Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang dalam nih. Betul. Sebuah strategi inovasi yang mungkin ya agak di luar dugaan Anda. Namanya inovasi berbasis desain. Dan fokus kita kali ini benar-benar pada strateginya. Kita bakal gali beberapa bab awal dari buku penting, judulnya Design Driven Innovation. Oke. Jadi misi kita apa? Ya memahami apa sih sebenarnya inovasi berbasis desain itu, kenapa ini penting, dan gimana cara kerjanya. Terutama soal mengubah makna. Makna ya, bukan cuma tampilan. Betul. Makna sebuah produk atau layanan buat Anda, penggunanya. Bukan sekedar bikin lebih cakep atau canggih. Sip. Nah ini ada kaitannya nih. Pernah dengar nggak CEO Artemide, produsen lampu yang ikonik itu? Oh, Ernesta Gismondi ya? Ya, dia pernah bilang, pasar. Pasar apa? Kami nggak lihat kebutuhan pasar. Kami bikin proposal buat orang-orang. Iya, itu kutipan yang terkenal dan terus terang agak provokatif ya. Banget. Kedengarannya aneh kan? Nah, kita coba bedah deh apa maksudnya. Oke, siap. Kutipan Gismondi itu memang langsung ke intinya. Biasanya kan kita dengar, inovasi itu harus market driven, Ya, harus dengerin pasar maunya apa. betul, betul. Nah, pernyataan dia itu justru kebalikannya. Ini mewakili inti dari apa yang dibahas di buku ini. Sebuah strategi inovasi yang enggak ditarik oleh permintaan pasar sekarang, Tapi, tapi didorong. Didorong oleh visi internal perusahaan. Visi tentang apa? Tentang makna baru yang bisa mereka tawarkan. oke. Coba kita bongkar lebih dalam lagi ya. Jadi, inti inovasi berbasis desain ini seperti yang dijelasin di materi kita. Ya, Fokusnya itu mengubah makna produk, dan secara radikal. radikal ya. Bukan cuma nambah fitur atau pakai teknologi baru. Contohnya lampu Artemide Metamorphosis tadi. Ah iya, metamorfosi? Lampu itu kan dibuat bukan cuma biar kelihatan indah, tapi dirancang supaya membuat Anda merasa lebih baik, lewat permainan cahaya warna yang bisa diatur. Betul, Ini kan benar-benar mengubah alasan orang beli lampu ya. persis. Jadi ada pergeseran. Dari yang tadinya cuma memenuhi fungsi dasar, jadi menawarkan pengalaman. Pengalaman emosional, psikologis, yang sama sekali baru. Jadi bukan lagi sekedar lampu hias biasa gitu ya? Bukan. Metamorfosi itu masuk ke arena baru. Fokusnya ke kesejahteraan atau well-being lewat medium cahaya. Nah, ini penting nih. Kita perlu bedain ini dari pemahaman umum soal desain. Kan biasanya ada dua pandangan ya. Gimana tuh? Pertama, desain itu ya styling, mempercantik tampilan aja. Oke, kosmetik. Kedua, desain yang user-centered, yang fokusnya memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna yang udah ada. Iya, yang itu sering kita dengar. Riset pengguna, usability testing, dan seterusnya. Nah, inovasi berbasis desain ini disebut sebagai perspektif ketiga. Lebih berani lompatannya. Maksudnya gimana? Lebih berani? Jadi, beda sama user-centered yang cenderung narik solusi dari kebutuhan saat ini. Inovasi berbasis desain ini sifatnya lebih mendorong atau push. Ah, oke. Mengusulkan sesuatu yang baru ya? Iya, mengusulkan makna baru yang mungkin belum kepikiran sama pasar. Nah, kata kuncinya di sini memang makna itu sendiri. Krusial banget. Seperti yang ditekankan di buku yang kita bahas ini. Gimana? Orang itu pakai atau beli produk bukan melulu karena fungsinya loh, tapi karena ada makna yang lebih dalam. Makna kayak gimana tuh? Bisa jadi nilai emosional, psikologis, atau bahkan simbolisme sosial budaya. Ada kutipan bagus dari Klaus Krippendorff, pakar desain. Apa katanya? Dia bilang desain adalah membuat sesuatu menjadi bermakna. Making sense of things. Oh, menarik. Jadi perdebatannya bukan lagi sekedar fungsi lawan bentuk, tapi fungsi lawan makna. Dan ini berlaku buat semua produk ya, nggak cuma barang mewah aja. Tepat sekali. Buku ini menekankan konsep setiap produk punya makna. Oke, Jadi makna itu ada di mana-mana. Contohnya Whole Foods Market. supermarket itu. Iya, mereka berhasil mengubah makna makanan sehat. Dulu kan mungkin identik sama, ya, pengorbanan rasa, nggak enak gitu kan? Benar, agak nyiksa kadang. Nah, Whole Foods mengubahnya jadi pengalaman yang seru, meriah, bahkan bila dibilang hedonistik. Merayakan warna, aroma, cerita di balik produk organiknya. Itu kan perubahan makna. Wah, iya juga ya. Contoh lain ada? Alessi, pernah lihat produk mereka? Kayak pembuka botol Anaje. Oh, yang bentuknya kayak orang itu ya? Lucu. Nah, itu bukan sekedar bikin pembuka botol lucu, tapi Alessi benar-benar mengubah persepsi kita. Dari alat fungsional biasa, jadi kayak teman bermain. Membangkitkan sisi kekanakan kita.
Jadi ada unsur afeksi di situ. Persis. Itu transformasi makna yang radikal. Bahkan software pun bisa. Kayak Intuit QuickBooks. Software akuntansi itu. Iya, dengan menyederhanakan akuntansi buat usaha kecil, mereka sebenarnya nawarin makna baru. Rasa mudah, rasa kontrol atas bisnis, itu kan makna juga. Oke. Jadi makna ini penting banget. Terus, gimana cara perusahaan nanem makna ini ke produk? Gimana cara komunikasinya ke kita? Tadi disebut soal bahasa produk ya. Betul, bahasa produk. Itu maksudnya gimana? Material, tekstur, bau, nama, suara, gitu. Kayak suara knalpot Harley Davidson. Nah itu contoh bagus. Bahasa produk itu kuat banget membentuk persepsi makna. Suara Harley tadi langsung nyiratin apa coba? Kebebasan, pemberontakan, kekuatan. Iya, langsung kebayang image-nya. Atau contoh lain, Bang dan Olufsen. Di ponsel Seren mereka dulu, ada suara motor kecil pas dibuka. Oh ya. Itu sengaja dibuat mirip sama suara di produk B&O lain. Buat apa? Ya buat memperkuat citra merek mereka yang konsisten, premium. Bahasa ini bekerja di level bawah sadar kita. Contoh lain yang menarik di buku ini, rak buku Kartel Bookworm. Ah, iya. Yang meliuk-liuk itu. Iya, bahasa desainnya kan spesifik banget tuh. Plastik, warnanya cerah, bentuknya fleksibel, harganya relatif terjangkau, terus bisa kita bentuk sendiri. Betul. Kira-kira makna apa yang mau disampaikan lewat bahasa itu? Jelas bukan sebagai rak buku utama yang super fungsional buat koleksi ensiklopedia Anda, kan? Iya, nggak mungkin. Bookworm itu lebih kayak kanvas ekspresi diri di dinding. Bentuknya yang cair itu ngajak pemiliknya buat berkreasi. Jadi penanda selera gitu ya? Bisa dibilang gitu, penanda selera budaya, mengapresiasi desain yang cerdas, yang playful, bukan soal pamer kekayaan. Nah, yang menarik lagi, katanya makna ini nggak cuma ditentukan sama perancangnya ya? Betul, ini penting. Perusahaan itu mengusulkan makna lewat desain dan bahasanya. Tapi kita, para pengguna, dan seringkali juga pihak ketiga, sebut aja para interpreter, kayak media, kritikus desain, influencer, yang ikut menafsirkan, menyebarkan dan membentuk pemahaman soal makna baru itu. Jadi ada proses interpretasi yang aktif dari pasar ya? Sangat aktif. Dan proses ini nggak selalu instan atau bisa dikontrol penuh sama perusahaan. Gimana maksudnya? Ya, perusahaan mengusulkan. Tapi pada akhirnya, kitalah sebagai pengguna, dalam konteks sosial budaya kita, yang menafsirkan dan mengadopsi makna itu. Kita bikin makna itu jadi bagian dari cerita kita, identitas kita. Ini proses interaktif, suggesting, interpreting. Oke. Makna itu hidup dalam interaksi. Nah, disinilah mulai jadi sangat menarik menurut saya. Inovasi makna ini bisa bersifat radikal. Betul. Radikal. Balik lagi ke Alessi deh, sama seri Family Follows Fiction mereka. Pembuka botol Anaji tadi, itu kan bukan cuma desain baru yang unik. Bukan. Itu perubahan makna yang radikal banget. Dari alat fungsional, jadi objek afeksi, atau teman bermain. Dan analisis di buku ini menekankan, itu bukan hasil ide brilian sesaat loh. Oh ya? Terus gimana? Itu hasil riset mendalam. Riset tentang gimana sih manusia bisa membangun hubungan emosional dengan objek sehari-hari. Mereka sering melibatkan antropolog, psikolog. Wah, serius ya risetnya? Serius, mereka mencoba memahami pergeseran makna dalam budaya kontemporer. Hasilnya kayak Anaji, itu benar-benar mendefinisikan ulang kategori produknya. Dan dampak bisnisnya? Luar biasa. Yang keren itu bukan sekedar Alesis sukses sama Anaji, tapi bagaimana caranya. Mereka melipat gandakan pendapatan bukan dengan ngejar tren. Melainkan? Dengan secara radikal mendefinisikan ulang makna objek sehari-hari. Itu kekuatan yang lagi kita bahas ini. Makanya, meskipun banyak ditiru, Alessi tetap unggul. Karena mereka pencetus makna aslinya. Oke, jadi kalau kita bayangin ada peta inovasi, gitu ya. Ada sumbu teknologi, ada sumbu makna. Ya. Dan makna, incremental versus radikal. Nah, inovasi berbasis desain ini adanya di kuadran makna radikal. Oke. Kuncinya, seperti kata Gismondi dan Alberto Alessi tadi, inovasi ini didorong, dipush oleh visi dan riset mendalam perusahaan soal kemungkinan makna baru, bukan ditarik atau dipul oleh permintaan eksplisit pengguna saat ini. Nah, ini kontras banget sama pendekatan user-centered innovation yang sering kita dengar. Jelas beda.
Kalau cuma fokus sama apa kata pengguna sekarang, apa kebutuhan mereka sekarang, kayaknya susah ya bayangin lompatan makna radikal kayak gitu. Susah. Pendekatan user-centered itu efektif banget buat inovasi inkremental. Memperbaiki yang udah ada berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi. Tapi kalau mau bikin makna yang benar-benar baru, Nah, kalau mau bikin makna yang benar-benar baru, yang mungkin belum kepikiran sama pengguna, perlu pendekatan lain. Pendekatan push, ini nuntut perusahaan buat lihat lebih jauh, lebih jauh gimana? melampaui pengguna saat ini. Meneliti evolusi masyarakat, budaya, teknologi secara lebih luas. Mereka mencoba memahami, bahkan mungkin membentuk, rezim sosiokultural masa depan. Rezim sosiokultural, maksudnya. Ya, norma-norma sosial dan budaya yang kira-kira bakal berlaku nanti. Bukan cuma nanggapi tren sekarang aja. Oke. Makanya tadi Gismondi bilang pasar. Pasar apa? Dan Alessi bilang membuat proposal. Mereka nggak nunggu pasar, mereka datang dengan visi. Persis. Dan buku ini juga kasih contoh menarik. Gimana riset pasar konvensional atau fokus grup itu bisa menyesatkan kalau diterapkan ke inovasi radikal. Oh iya, contohnya apa? Texas Instruments Speak and Spell, mainan edukasi awal itu. Di fokus grup, orang tua nganggapnya mainan berisik, aneh. Padahal sukses kan? Sukses besar. Terus, kursi Herman Miller Aeron yang ikonik itu. Awalnya dianggap prototipe kasar, belum jadi. Waduh. Bang & Olufsen Biogram 4000. Pemutar piringan hitam keren itu, riset pasar meremehkan potensi penjualannya. Dan yang paling fenomenal mungkin, Nintendo Wii. Wii? Kenapa Wii? Reaksi awal audiens pas pertama kali lihat demonya itu, diem, bingung. Bingung. Diam, padahal itu mengubah industri game. Bayangin kita duduk di fokus grup itu, lihat orang ngayun-ngayunin remote aneh, terus mikir, ini apaan sih? Iya, tapi ternyata itu mengubah segalanya. Ini benar-benar negesin omongan Steve Jobs yang terkenal itu ya. Seringkali orang nggak tahu apa yang mereka mau sampai Anda menunjukkannya pada mereka. Tepat, ini DNA strategi push, sejajar sama teknologi push. Perusahaan nggak cuma ngamatin pengguna sekarang, tapi proaktif meneliti dan menafsirkan pergeseran lanskap budaya, sosial, teknologi, buat mengusulkan makna baru di masa depan. Nah, sekarang gimana kalau inovasi makna radikal ini ketemu sama inovasi teknologi radikal? Wah, ini pasti seru. Ini bawa kita ke kuadran paling kanan atas di peta inovasi tadi ya. Betul, kuadran teknologi epiphany. Contoh utamanya, kayak yang udah kita sebut tadi, Nintendo Wii. Wii itu studi kasus yang sempurna. Di satu sisi, teknologinya radikal buat masanya, di dunia game konsol. Sensor gerak, MEMS, akselerometer, 3 dimensi. Itu teknologinya. Terus maknanya? Maknanya juga radikal, mendefinisikan ulang pengalaman main game. Gimana tuh definisinya? Dari yang tadinya sering dianggap aktivitas virtual pasif, individualis, butuh keahlian khusus. Dan sering diasosiasikan sama demografi tertentu ya, gamer hardcore gitu. Betul, diubah jadi aktivitas fisik yang aktif, sosial, dimainin di dunia nyata, dan terbuka buat semua kalangan. Dari anak-anak sampai kakek nenek bisa main bareng. Lompatan besar kan? Besar banget. Nah, disinilah konsep epifani teknologi atau teknologi epifani jadi penting. Wii itu bukan cuma nempelin teknologi baru ke konsep game lama. Tapi, Nintendo berhasil mengungkap makna baru yang terpendam dan lebih kuat dari teknologi MEMS accelerometer itu. Makna barunya ya tentang interaksi fisik yang intuitif, menyenangkan buat semua orang. beda banget ya sama pesaingnya waktu itu. Jauh, Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360, waktu itu fokusnya ke peningkatan teknologi. Grafis lebih oke, power lebih didi. Tapi makna fundamentalnya sama aja, pengalaman virtual yang makin imersif, tapi ya tetap pasif. Jadi teknologinya baru, tapi maknanya nggak berubah banyak. Bisa dibilang gitu. Bahkan Nintendo sendiri pernah pakai MEMS generasi awal di Game Boy. Tapi karena maknanya masih sama, cuma buat gerakin karakter virtual, respon pasar biasa aja. Wii meledak karena? Karena kombinasi teknologi MEMS yang lebih matang itu memungkinkan terwujudnya makna baru. Makna tentang pengalaman main game yang aktif dan sosial tadi. Oke. Contoh epifani teknologi lain yang dibahas? Swatch ya? Betul, Swatch. Teknologi barunya waktu itu apa? Gerakan quartz, murah, akurat. Sebuah teknologi yang awalnya malah ngancam industri jam mekanik presisi Swiss. Tapi epifani maknanya datang dari Nicholas Hayek. Dia lihat potensi lain ya? Iya.
Dia nggak lihat jam tangan cuma sebagai penunjuk waktu atau simbol status presisi. Itu makna tradisional. Hayek lihat potensi quartz buat mengubah jam tangan jadi aksesori fashion. Aksesori fashion. Iya, playful, ekspresif, terjangkau, bisa dikoleksi. Jam bukan lagi soal fungsi doang, tapi soal gaya hidup, ekspresi diri yang bisa diganti-ganti sesuka hati. Dan ini didukung inovasi teknologi lain juga kan, bukan cuma mesin quartznya. Betul, ini nggak berdiri sendiri. Swatch mengembangkan arsitektur produk yang radikal. Komponen jamnya nyatu sama case plastiknya, jumlah parts berkurang drastis, dari sekitar 150 jadi cuma 51. Wow, banyak banget pengurangannya. Ini memungkinkan produksi otomatis massal yang cepat dan murah di Swiss, kunci buat mencapai harga terjangkau tadi, dan mewujudkan makna sebagai aksesori fashion. Ada kutipan Hayek yang bagus banget nih. Jika Anda menggabungkan teknologi kuat dengan fantasi, Anda menciptakan sesuatu yang sangat berbeda. Kami tidak hanya menawarkan gaya, kami menawarkan pesan, budaya pribadi kami. Wah, ini nangkep banget esensinya. Iya kan? Sebaliknya, ada bahaya yang disebut substitusi teknologi yang miopik. Maksudnya gimana tuh? Yaitu ketika perusahaan cuma ganti teknologi lama dengan baru, tapi nggak mengubah atau mencari makna baru yang lebih kuat. Cuma substitusi aja. Contohnya? Pemutar MP3 sebelum iPod, kayak MP Man, Rio, mereka cuma ganti kaset atau CD dengan file MP3. Maknanya ya tetap sama aja, musik portable. Sementara Apple dengan iPod? Nah, Apple nggak cuma bikin pemutar MP3 yang keren. Mereka pakai teknologi MP3 buat menciptakan makna baru. Makna tentang memproduksi dan mengelola pengalaman musik pribadi Anda. Lewat ekosistemnya ya, iTunes Store, software iTunes, terus iPod-nya. Tepat, ekosistem lengkap. Beli musik legal gampang, atur koleksi gampang, maininnya juga keren. Kesuksesan iPod yang fenomenal itu. Terlihat dari penjualan dan harga saham Apple ya. Jelas banget, itu bukan cuma karena desain atau fiturnya aja, tapi karena perubahan makna fundamental ini. Ini punya implikasi penting loh, terutama buat perusahaan teknologi dan pemasoknya. Implikasinya apa? Mereka perlu aktif nyari epifani teknologi. Jangan cuma fokus ke pengembangan fitur demi fitur aja. Buku ini kasih contoh pemasok yang proaktif ya, kayak ST Microelectronics. Betul, mereka terus cari aplikasi dan makna baru buat teknologi MEMS mereka. Evolusinya dari mesin cuci ke laptop buat deteksi jatuh sampai puncaknya di Nintendo Wii. Ada juga bayar material science dengan creative center mereka. Proaktif riset kayak Future Living 2020 buat bayangin aplikasi dan makna baru material polimer di masa depan. Ini beda sama pendekatan yang lebih pasif ya, kayak Corning, produsen Gorilla Glass. Nah, iya. Analisis di buku ini bilang Corning cenderung nunggu spek dari klien, kayak produsen ponsel atau TV, kurang proaktif nyelidikin gimana interaksi pengguna sama layar bisa berubah buat ngusulin makna baru. Wah, ini bicara soal resiko dan peluang yang mungkin terlewat ya. Ini bawa kita ke pertanyaan penting buat para pemimpin bisnis. Gimana ngukur nilainya? ROI-nya gimana nih investasi desain beginian? Nah itu dia, buku ini nyinggung dilema ini lewat anekdot. Ada manajer desain, Susan, diminta bosnya, Carl, buat ngitung ROI finansial dari investasi desain. Ternyata nggak gampang. Iya, ngukur ROI langsung dari inovasi makna yang radikal kayaknya rumit ya secara akuntansi biasa. Mungkin fokusnya bukan di situ kali ya? Ke jenis nilai yang dihasilkan. Dan nilai ini bisa sangat signifikan dan tahan lama. Ada beberapa sumber nilai utama yang bisa kita lihat dari pembahasan ini. Pertama, dari sisi profitabilitas. Gimana bentuknya tuh profitnya? Seringkali lewat margin yang lebih tinggi. Orang rela bayar premium buat makna yang kuat dan unik. Kayak Swatch atau Wii tadi. Meskipun harga produknya sendiri mungkin nggak mahal-mahal amat. Oke, margin lebih tinggi. Apalagi? Potensi volume penjualannya juga bisa masif. Lihat aja Wii sama iPod. Pola penjualannya juga khas. Seringkali mulai agak lambat. Kenapa lambat? Karena pasar butuh waktu buat ngangkep makna barunya. Tapi begitu udah klik, penjualannya bisa bertahan lama banget. Oke, jadi profitabilitas. Selain itu ada dampak ke aset perusahaan nggak? Nah, ini seringkali jadi nilai jangka panjang yang paling strategis. Penggerak utamanya adalah peningkatan ekuitas merek atau brand equity. Gimana cara kerjanya? Inovasi makna yang berhasil itu bakal nguatin citra dan nilai merek banget. Contohnya, lampu Tolomeo dari Artemide.
Itu bisa dijual mahal karena merek Artemide kuat. Salah satunya, ya berkat terobosan makna kayak metamorfosis tadi. Ada efek lain. Ada efek halo. Kesuksesan iPod misalnya, itu ngangkat citra produk Apple lainnya juga. Terus ada keunggulan penggerak pertama atau first mover advantage. Maksudnya? Jadi, yang pertama mendefinisikan makna baru itu bikin Anda bisa ngatur ulang aturan main di pasar. Kayak Swatch mengubah fokus kompetisi dari presisi ke fashion. Anda juga menciptakan arketipe produk. Archetipe. Iya, contoh asli yang sulit ditiru maknanya. Kayak Alessi Anajay tadi. Dan ini ngebangun aset relasional yang kuat. Jaringan dengan para interpreter, desainer, media, komunitas yang paham dan ikut memperkuat visi Anda. Oke, nah soal investasinya nih, apa ini cuma buat perusahaan raksasa aja, modal besar gitu? Menariknya, nggak selalu. Banyak contoh sukses kayak Alessi dan Artemide itu kan UKM ya, usaha kecil menengah. Oh iya juga ya? Kuncinya, ternyata bukan cuma modal finansial gede, tapi kemampuan membangun dan memanfaatkan jaringan eksternal para interpreter tadi. Tentu, ini butuh investasi relasional yang kumulatif dan berkelanjutan. Oke, paham. Pembahasan kemudian masuk ke konsep yang menarik banget. Business Classics, lewat contoh Fiat Panda generasi pertama, yang dari tahun 1980 sampai 2003 itu. Betul, mobil legendaris itu bertahan 23 tahun, laku 4,5 juta unit. Gila, lama banget ya. Yang bikin takjub, mobil ini tetap laris meskipun secara fungsional udah ketinggalan zaman dibanding pesaingnya. Dan meskipun Fiat udah coba ganti 2 kali, Gagal gantinya. gagal dengan Cinquecento dan Seicento, tapi Panda tetap dicari orang. Apa sih rahasianya kok bisa jadi klasik gitu? Nah, balik lagi ke inti kita hari ini. Kuncinya di perubahan makna radikal yang dia tawarkan. Makna mobil kota ya? Iya, sebelum Panda, mobil kota itu kan identik sama minimalis, sempit. Panda mengubah maknanya jadi wadah serbaguna, lapang di dalam meskipun kecil di luar, tangguh, jujur, fleksibel. Dan bahasa desainnya sangat mendukung makna itu ya? Kelihatan banget. Banget. Jok kainnya bisa dilepas buat dicuci, bisa dilipat rata jadi tempat tidur darurat, atau dilepas semua jadi van mini. Dashboardnya ada kantong terbuka gede yang praktis banget. Terus detail-detail kecilnya itu? Iya, engsel pintunya kelihatan jelas, jendelanya datar biar gampang diganti, pelindung plastik lebar di sisi bodi. Semua elemen ini seolah berteriak, ini mobil sederhana tapi cerdas, tangguh, fleksibel. Jadi penjelasan yang cuma fokus ke fungsi, harga, atau kondisi pasar aja nggak cukup ya buat jelasin kenapa mobil ini bisa begitu dicintai dan awet? Nggak cukup, kurva umur produknya pun pasti beda kan? Gimana tuh bedanya? Ya, buku ini nunjukin ada grafiknya FIG55, kalau inovasi berbasis desain seringkali menghasilkan produk dengan umur yang panjang banget. Mereka nggak lekang oleh waktu. Kenapa bisa gitu? Karena maknanya kuat, melampaui tren gaya sesaat atau keunggulan fungsi sementara, ikatan emosionalnya lebih dalam. Contoh klasik bisnis lain yang disebut ya termasuk Apple II, Macintosh, dan tentu saja iPod. Tapi pasti ada tantangannya dong. Kenapa nggak semua perusahaan bisa melakukan ini? Buku ini nyinggung beberapa alasan ya? Betul, ada beberapa penghalang utama. Seringkali perusahaan gagal nanya mengapa secara mendalam. Mengapa produk kita punya makna ini? Apa makna baru yang mungkin? Selain itu, Terlalu takut sama risiko. Inovasi radikal kan memang berisiko. Atau terjebak sama kapabilitas dan jaringan relasi lama. Susah melihat masa depan kalau udah nyaman sama yang sekarang. contohnya kayak B&O tadi ya, pas transisi ke digital. Iya, jaringan interpreter lama mereka mungkin kurang pas buat memahami gaya hidup digital baru. Itu jadi tantangan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, kesimpulan utamanya, inovasi berbasis desain ini intinya adalah mengubah makna secara strategis dan radikal. Betul. Bukan sekedar soal estetika atau nambah fitur. Ini lebih kayak sebuah proposal atau visi. Yang lahir dari riset mendalam tentang pergeseran budaya dan sosial, melampaui kebutuhan pengguna saat ini. Dan hasilnya? Bisa berupa nilai bisnis jangka panjang yang luar biasa, merek yang kokoh, bahkan bisa melahirkan bisnis classics yang dikenang sepanjang masa. Nah, mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang mendengarkan. Coba deh renungkan. Mengingat gimana produk kayak Swatch, Wii, atau bahkan Fiat Panda tadi secara fundamental mengubah ekspektasi kita terhadap suatu kategori. Ya,
Coba tanyakan pada diri Anda, makna mendasar apa sih dalam produk atau layanan sehari-hari di sekitar Anda yang mungkin sebenarnya udah usang, udah mateng buat ditantang atau diubah cara radikal? Pertanyaan menarik. Peluang untuk inovasi makna radikal itu mungkin lebih dekat dari yang Anda kira. Wah, ini jadi bahan pemikiran yang bagus banget. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita mengenai strategi inovasi berbasis desain ini. Semoga ini memberi Anda perspektif baru yang berharga ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.